Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Budiati dari kelas Farmasi 2A Angkatan 2019 dengan NIM 1904010028. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi mengenai perbedaan antara dua titrasi, yaitu titrasi argentometri dan titrasi serimetri. Di mana materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai titrasi argentometri. Nah, titrasi argentometri ini merupakan salah satu metode atau cara untuk menentukan kadar zat dalam satu sampel atau larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion agenus. Nah, metode titrasi argentometri juga disebut dengan pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau akan membentuk suatu endapan. Selanjutnya yang akan prinsip dasar dari titrasi argentometri itu sendiri, yaitu di mana reaksi pengendapan atau presipitasi di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku AgNO3. Nah, zat tersebut misalnya seperti garam-garam halogen, contohnya seperti Cl-, Br-, lalu sianida, tiosianida, dan fosfat. Selanjutnya, dan analitnya yaitu di mana analit yang digunakan pada titrasi argentometri ini yaitu Cl-, Br-, SCN-, dan untuk titranya yaitu menggunakan AgNO3, KSCN, DaCl, dan PbAc2. Indikator. Nah, indikator yang digunakan pada titrasi argentometri yaitu ada tiosionat dan indikator absorpsi. Lalu ada kalium kromat, kalium iodida. Ada pula metode-metode dalam titrasi argentometri yaitu metode Mohr, metode Volhard, metode Fajans, dan metode Liebig. Nah, yang pertama yaitu ada metode Mohr, di mana metode Mohr ini digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan baku perak nitrat dengan penambahan kalium kromat sebagai indikatornya dan akan membentuk endapan pada perak kromat yang berwarna merah. Untuk selanjutnya yaitu ada metode Volhard, di mana perak dapat ditetapkan dalam suasana asam dengan larutan baku kalium atau amonium tiosianat, dan kelebihan tiosianat ini dapat ditetapkan dengan jelas dengan garam E3-amonium sulfat sebagai indikatornya yang akan membentuk warna merah. Lalu ada metode Fajans. Nah, metode Fajans ini digunakan indikator absorpsi. Nah, untuk titik ekivalen indikator terabsorpsi oleh endapan, sehingga indikator ini tidak memberikan perubahan pada larutan, tapi pada permukaan endapannya. Yang terakhir yaitu ada metode Liebig, di mana titik akhir ditentukan dengan indikator, tetapi ditujukan dengan adanya kekeruhan. Yang terakhir yaitu contoh aplikasi penggunaan dari titrasi argentometri di bidang farmasi, yaitu identifikasi dan penetapan kadar klorin atau Cl- dalam beras putih di pasar tradisional. Selanjutnya yaitu mengenai serimetri atau titrasi serimetri. Nah, titrasi serimetri dikenal sebagai oksimetri serat, atau titrasi serimetri yaitu merupakan suatu metode titrasi yang menggunakan larutan serium sulfat sebagai titernya yang memiliki fungsi sebagai oksidator. Nah, pada penetapan kadar uji yang bersifat reduktor. Lalu ada prinsip dari titrasi serimetri itu sendiri, yaitu larutan zat uji dalam suasana asam dititrasi dengan larutan serum sulfat yang dilakukan dalam lingkungan suasana yang asam. Kenapa di sini dilakukan dalam suasana yang asam? Karena reaksi akan lebih cepat. Selanjutnya, yaitu mengenai indikator. Nah, indikator yang digunakan pada titrasi serimetri ini yaitu ada indikator ferrosulfat yang mempunyai warna kuning cerah. Analit pada titrasi serimetri ini dapat digunakan untuk menetapkan beberapa senyawa, diantaranya adalah Fe2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai mekanisme reaksi titrasi serimetri, di mana reaksi yang terjadi yaitu perubahan warna indikator pada titik akhir dari warna merah menjadi warna biru pucat. Terakhir yaitu mengenai contoh atau aplikasi penggunaan titrasi serimetri pada bidang farmasi, yaitu identifikasi hidroquinon pada krim pemutih wajah yang dijual di minimarket. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari titrasi antara argentometri dan titrasi serimetri dapat dilihat dari pengertiannya, di mana titrasi argentometri menggunakan asam AgNO3 sebagai larutan standarnya, sedangkan titrasi serimetri yaitu menggunakan larutan baku serium sulfat
dan zat ujinya bersifat reduktor. Perbedaan kedua yaitu indikatornya, di mana reaksi titrasi argentometri menggunakan indikator absorpsi dan tiosianida, sedangkan pada titrasi serimetri yaitu menggunakan ortofenanthroin sebagai indikatornya. Lalu dapat dilihat dari pentiter pentiternya. Pentiter argentometri menggunakan agen 3 dan serimetri CeSO42. Lalu terakhir yaitu dapat dilihat dari titik akhirnya, yaitu titik akhir pada titrasi argentometri menunjukkan adanya endapan perak halida dan pada titrasi serimetri terjadi perubahan warna. Sekian pemaparan dan penjelasan mengenai perbedaan antara titrasi argentometri dan titrasi serimetri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.